semua, kembali lagi bersama saya Rosetta. Hari ini kita akan belajar terkait menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Nah, di pembahasan kali ini kita akan memfokuskan pembahasan untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat lebih ke dengan cara pemfaktoran. Jadi di sini untuk materi dari menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran adalah jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat, maka X1 dan X2 dapat diperoleh dengan cara yang pertama adalah ketika bentuk persamaan kuadratnya adalah X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, yang artinya bahwa koefisien X kuadrat bernilai sama dengan 1, maka bentuk pemfaktorannya adalah dalam bentuk X plus B dikali dengan X plus Q sama dengan 0. Dengan syarat bahwa nilai P dan Q jika dijumlahkan akan bernilai sama dengan B, dan jika dikalikan akan bernilai sama dengan C. Kemudian bentuk selanjutnya adalah ketika bentuk persamaan kuadratnya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, dengan nilai A-nya adalah lebih dari sama dengan 1 atau lebih dari 1 gitu ya. Jadi nilai A-nya 2, 3 dan seterusnya. Jadi di sini nilai A-nya akan bernilai lebih dari 1 atau A-nya tidak sama dengan 1. Sehingga bentuk pemfaktorannya adalah AX plus B dikalikan AX plus Q dibagi A sama dengan 0. Dengan nilai P dan Q jika dijumlahkan akan sama dengan B, dan jika dikalikan akan bernilai sama dengan A kali C. Nah, untuk lebih bisa memahami terkait materi menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran, kita akan lihat di bagian contoh pengerjaan soalnya. Yuk kita simak. Oke, di sini saya punya dua contoh soal. Kita lihat dulu soal yang pertama. X kuadrat min 8X plus 12 sama dengan 0. Jadi kalau kita lihat dari bentuk persamaan kuadratnya, maka di sini koefisien nilai A-nya adalah sama dengan 1. Maka bentuk pemfaktorannya akan berbentuk X plus P dikalikan X plus Q sama dengan 0. Nah, dari sini kita akan mencari tahu terlebih dahulu nilai P dan Q. Jadi di sini kita punya nilai jika P dan Q dijumlahkan, maka dia akan bernilai sama dengan negatif 8, dan jika dikalikan akan bernilai 12. Jadi kita cari dua bilangannya, jika dikalikan akan bernilai 12, dan jika dijumlahkan akan bernilai negatif 8. Ingat bahwa angka 12 itu bisa diperoleh dari perkalian 3 dikalikan 4, bisa juga dari 6 dikalikan 2, atau sebaliknya bisa juga jadi 12 kali 1. Ya, kita coba. Jika 3 dikalikan 4 sama dengan 12, kalau dijumlahkan hasilnya apakah bisa memungkinkan dia hasilnya sama dengan negatif 8? Nah, tidak ya, jadi ini tidak memenuhi. Kemudian kita lihat 6 kali 2. 6 kali 2 kalau dikalikan hasilnya akan sama dengan 12. Dan jika dijumlahkan dia akan bisa bernilai sama dengan negatif 8. Dengan catatan bahwa kedua nilainya adalah bernilai negatif. Nah, jadi di sini kita peroleh nilai P sama Q-nya. P-nya sama dengan negatif 6 dan Q bernilai sama dengan negatif 2. Sehingga di sini bisa kita masukkan ke dalam bentuk pemfaktorannya sebagai berikut. Jadi X min 6 dikali dengan X min 2 sama dengan 0. Jika kita jabarkan, bentuknya akan menjadi X min 6 sama dengan 0, atau X min 2 sama dengan 0. Jadi di sini nilai X-nya sama dengan 6 atau X-nya sama dengan 2. Jadi kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah 2 dan
Nah, oke, mudah kan? Kita lanjutkan ke contoh soal selanjutnya. Itu soal yang nomor 2. Persamaan kuadratnya berbentuk 2x kuadrat plus 7x plus 21 sama dengan 0. Jika kita perhatikan, koefisiennya dari A di sini adalah 2, di mana nilai A-nya berarti tidak sama dengan 1, sehingga bentuk pemfaktorannya adalah AX plus P dikalikan dengan AX plus Q per A sama dengan 0. Oke, sekarang kita cari dulu syaratnya tadi, bahwa jika P dijumlahkan Q akan sama dengan 17, dan P jika dikalikan dengan Q akan bernilai dari perkalian 2 dikalikan 21. Jadinya 42. Perhatikan bahwa 42 di sini bisa kita peroleh dari berapa aja nih? Ada yang tahu? Ya, benar. Jadi bisa aja dari 21 kali 2. Atau bisa juga dari 7 dikalikan sama 6. Kemudian angka berapa lagi? Bisa hasilnya 42. Oke, ada yang tahu 42 bisa diubah jadi berapa? Oke, betul. Jadi 42 itu juga bisa dari perkalian 14 kita kalikan sama 3. Oke, sekarang kita cek satu-satu. Nah, kalau 21 dikali 2 nilainya 42, kalau dijumlahkan atau dikurangkan, nilainya kan tidak akan bisa bernilai 17. Jadi, ini merupakan jawaban yang salah. Kita coret. Kemudian 7 kali 6. 7 kali 6 kalau dikalikan hasilnya 42. Tapi kalau dijumlahkan atau dikurangkan juga hasilnya tidak akan bisa sama dengan 17. Maka ini juga kita coret. Maka jawabannya sesuai di sini adalah 14 kali 3. 14 kali 3 kalau dikalikan hasilnya 42, kalau dijumlahkan nilainya akan sama dengan 17. Dari sini kita peroleh nilai P-nya sama dengan 14 dan Q-nya sama dengan 3. Nah, kemudian tinggal kita substitusikan ke bentuk rumusnya di sini. Jadi A-nya di sini adalah 2. Jadi 2x plus 14 dikali dengan 2x plus 3 dibagi dengan A-nya 2 sama dengan 0. Di sini nilainya bisa kita pisah ya. Jadi di sini bisa kita buat dalam bentuk 2x plus 14 per 2 dikali dengan 2x plus 3 juga dia punya per 2. Nah, sekarang kita bagi atas sama bawah, pemilang dan penyebut. 2x dibagi 2 itu kan nilainya x. 14 dibagi 2 jadinya 7. Kemudian 2x dibagi 2, x lagi. 3 dibagi 2 jadinya kita tulis saja 3 per 2 sama dengan 0. Nah, sehingga kita peroleh nilainya di sini jadi x plus 7 sama dengan 0 atau x plus 3 per 2 sama dengan 0. Jadi kita peroleh nilai x-nya sama dengan negatif 7 atau nilai x-nya sama dengan negatif 3 per 2. Sehingga nilai himpunan penyelesaiannya adalah negatif 7 dan 3 per 2. Oke, selesai. Mudah kan? Oke, sekarang kita akan lihat contoh yang soal nomor 3. Di soal nomor 3, untuk persamaan kuadratnya adalah negatif x kuadrat min x plus 6 sama dengan 0. Jika kita menjumpai soal persamaan kuadrat seperti ini, biasanya kan bentuk persamaan kuadrat itu nilai koefisien x kuadratnya selalu bernilai positif. Jadi,
Untuk persamaan yang koefisien X kuadratnya bernilai negatif, ini bisa kita rubah bentuknya menjadi bernilai positif. Kita anggap saja di sini persamaannya kita kalikan dengan negatif 1. Sehingga persamaannya akan berubah menjadi X kuadrat plus X min 6 sama dengan 0. Setelahnya kita lihat bahwa di sini koefisien A kuadratnya adalah sama dengan 1. Sehingga bentuk dari pemfaktorannya adalah akan berbentuk X plus P dikalikan dengan X plus Q sama dengan 0. Nah, kita cari tahu dulu nilai P sama Q-nya. Jadi nilai P dengan Q-nya, P plus Q akan bernilai sama dengan 1, dan P kalau dikalikan Q akan bernilai sama dengan negatif 6. Ya, negatif 6 di sini bisa kita peroleh dari perkalian 3 kali 2, bisa juga dari perkalian 6 kali 1. 3 kali 2 kalau dikalikan akan menghasilkan nilai 6. Dan kalau dijumlahkan atau dikurangkan bisa menghasilkan nilai 1. Maka di sini ini yang kita pakai. Tapi tandanya di sini ada perubahan dikit ya. Jadi di sini nilai P-nya agar bisa menghasilkan negatif 6 sama jika dijumlahkan menghasilkan 1, nilai P-nya di sini adalah 3. Kemudian nilai Q-nya di sini adalah negatif 2. 3 kalau dikalikan negatif 2 hasilnya negatif 6, kalau dijumlahkan hasilnya 1. Setelahnya tinggal kita masukkan ke rumusnya di sini. Jadi X plus 3 kita kalikan dengan X min 2 sama dengan 0. Jadi kita peroleh X plus 3 sama dengan 0 atau X min 2 sama dengan 0. Jadi kita peroleh nilai X sama dengan 3, negatif 3 ya, atau X-nya sama dengan 2. Sehingga di sini kita peroleh nilai himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3,2. Selanjutnya kita akan coba mengerjakan soal yang nomor 4. Untuk soal nomor 4 di sini, nah, persamaan kuadratnya adalah 6x kuadrat dikurangi 19x ditambah 15 sama dengan 0. Jadi di sini kita perhatikan bahwa koefisien A-nya tidak sama dengan 1. Jadi bentuk persamaan kuadratnya akan berbentuk AX plus P dikalikan dengan AX plus P dibagi dengan A sama dengan 0. Kita cari tahu dulu nilai P sama Q-nya. Jadi di sini P jika ditambah Q akan bernilai negatif 19, dan jika dikalikan akan bernilai perkalian dari koefisiennya X kuadrat dikalikan dengan konstantanya 15. Jadi 6 dikali 15, jadinya adalah 90. 90 itu kan bisa kita peroleh dari perkalian 9 kali 10. Atau bisa juga dari seperti ini tadi 15 kali 6. Atau bisa juga dari 45 kali 2. Ya, seperti itu ya contohnya. Jadi di sini kita lihat dari pilihan pertama. Misalkan 9 kali 10 menghasilkan 90. Kalau dijumlahkan dia bisa menghasilkan 19. Nah, berarti ini cocok nih. Jadi bisa kita pakai. Nah, tapi di sini nilai P-nya akan sama dengan B sama Q-nya di sini, salah satunya akan bernilai sama dengan negatif. Atau keduanya juga bisa sama dengan negatif, tinggal bergantung dengan soalnya. Jadi di sini kan yang diminta adalah negatif 19. Kalau negatif 19 berarti biar bisa menghasilkan negatif 19, maka keduanya di sini harus bernilai negatif. Kemudian kalau kita cek lagi, negatif 9 kalau dikalikan dengan negatif 10, nilainya akan sama dengan 90 positif. Nah, berarti nilai P sama Q-nya benar yang ini. Sekarang bisa kita masukkan ke rumusnya. Jadi di sini A-nya adalah 6. Jadi 6x min 9 dikalikan dengan 6x
minus 10 dibagi dengan 6 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita pisah ya, atau langsung kita bagi juga boleh. Jadi di sini setiap yang ada di kurung bilangannya kita bagi dengan yang bawah. Jadi di sini 6x dibagi 6 adalah x. Kemudian negatif 9 juga kita bagi sama 6. Kita kalikan dengan 6x dibagi 6, jadinya x dikurangi 10 dibagi 6 sama dengan 0. Nah, 9 per 6 ini bisa kita sederhanakan, sama-sama kita bagi angka 3, jadinya kita peroleh 3 per 2. Kita kalikan dengan x min 10 per 6 bisa sama-sama kita bagi angka 2, jadinya 5 per 3. Nah, dari sini ini bisa kita jabarkan, jadi x min 3 per 2 sama dengan 0, atau x min 5 per 3 sama dengan 0. Jadi kita peroleh nilai x-nya sama dengan 3 per 2 atau x-nya sama dengan 5 per 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3 per 2, 5 per 3. Oke, sudah selesai. Mudah bukan? Nah, sekian dulu penjelasan terkait cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat menggunakan cara pemfaktoran. Jangan lupa untuk belajar matematika dengan cara menghafalkan bentuk-bentuknya dan jangan lupa untuk banyak berlatih agar semakin paham dengan materi matematika yang kalian pelajari. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Raseda, bye-bye.